Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adanya video ini merupakan sebuah perbaikan ujian akhir semester genap dengan mata kuliah manajemen keamanan informasi. Di sini saya akan menjelaskan mungkin 1 sampai 14 materi. Untuk yang pertama, kita akan menganalisis terkait ancaman atau kejahatan terhadap keamanan sistem informasi. Kejahatan dan ancaman, berbicara tentang kejahatan sistem informasi, ya pasti sangat erat lah berhubungan dengan komputer dan internet, karena ya keduanya menjadi peran yang sangat penting gitu kan. Dan itu keterlibatan antara komputer dan internet. Dan kejahatan sistem informasi pada dasarnya aset-aset yang sangat penting, baik itu perusahaan, individu, software, hardware, dan sebagainya. Jadi sehingga ancaman itu sering terjadi kepada perusahaan dan individu di sini ataupun pihak lembaga. Dan kita harus siap mengantisipasi setiap ancaman kejahatan informasi menyerang aset yang lembaga ataupun perusahaan atau bahkan organisasi yang kita miliki. Dan kerugian, ya, berbicara kerugian akibat daripada ancaman atau kejahatan terhadap keamanan sistem informasi, salah satunya ada 4 ya di sini. Pertama, bisa dari hardware. Mungkin contohnya entah itu dari harddisknya yang rusak gitu kan, atau dari CPU-nya ataupun dari monitor, layar gitu kan sebagai output. Kemudian untuk yang kedua dari software. Software itu kan kayak apa ya, operating system lah ya, OS-nya. Kalau misalkan OS itu ya zaman sekarang banyak yang apa ya, istilahnya nge-cheat lah ya, bajakan gitu disebutnya. Jadi ya itu akan membatasi gitu kan bukan produk tapi keasliannya itu pasti teruji gitu loh kalau misalkan yang legal. Beda halnya dengan yang ilegal atau ya kita sebut hitam lah, crack-crackan lah ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, salah satu ancaman yaitu brainware. Brainware yang dimaksud di sini itu usernya ya. Brainware itu user. Nah, contohnya brainware yang menjadi sebagai ancaman itu sumber daya manusia yang membebankan seseorang dan harus ada cadangan yang memahami dalam sistem keamanan pada aset perusahaan ya, dengan menargetkan database-nya yang dicuri. Jadi kayaknya itu mah apa ya, ulah oknum-oknum yang emang gak loyal gitu ya terhadap perusahaan, terhadap lembaga ataupun organisasi yang ia duduki, dan dengan nekat dia melakukan hal yang seperti itu. Dan untuk yang keempat ini bencana alam. Ya, bencana alam sesuatu yang sangat apa ya, tidak bisa kita perkirakan, tidak bisa kita ciptakan, karena ya itu di luar kekuasaan kita gitu, hubungannya di luar kekuasaan kita. Ya contohnya kan kalau misalkan perusahaan kita terkena gempa, tsunami ataupun banjir, ambruk, tiba-tiba longsor dan aset-aset kita hilang gitu kan, ambruk, hancur, rata dengan tanah, ya maka daripada itu apa ya, kita harus bisa membaca garis takdir yang Tuhan rencanakan, seperti itu ya, begitulah kira-kira. Dan kemudian berbicara terkait hak akses pun ya, hak akses itu kan harusnya disesuaikan menurut struktur organisme komit lah ya, sehingga apa saja untuk admin dan user harus ada batasan password dan PIN yang kita follow, seperti itu. Jadi terkait apa ya,
wewenang lah, tugas dan fungsinya itu masing-masing gitu. Ada standar prosedurnya. Jadi nggak bisa semena-mena pihak OB bisa mengakses database penting milik perusahaan yang emang nggak seharusnya diakses oleh ya mereka yang punya titel sebagai OB ataupun satpam gitu kan, ataupun pihak lapangan kan. Itu nggak etis lah, pasti ada aturannya gitu kan, setiap dapurnya masing-masing ya. Aset itu software dan harus punya legalitas juga, bukan hanya software ya, hardware pun itu masuk ke aset manusia atau si pekerja ataupun ya anggota yang ada dalam satu lembaga ataupun perusahaan, ya itu merupakan aset juga gitu. Itu. Dan pada era pertumbuhan sistem informasi yang sangat cepat saat ini, keamanan sebuah informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak seharusnya mengakses dan bahkan tidak bertanggung jawab misalnya kayak gitu, atau emang niat pengen ngejailin atau ngancurin kita, ya maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan gitu, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Dan pada dasarnya suatu sistem yang aman akan melindungi data di dalam, seperti identifikasi pemakaian, pembuktian keaslian, otoritas pakai, atau beberapa kemungkinan serangan-serangan yang dapat dilakukan kayak intrusion, denial of service, software, vendor hacking dan lain sebagainya gitu kan. Ancaman terhadap sistem informasi itu banyak banget gitu kan, makin hari makin berkembang sangat pesat di teknologi di zaman sekarang, apalagi ya sangkut pautannya dengan sistem informasi. Wah, gila banget gitu, banyak macamnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.